Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ayuhat tullab rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kita kenikmatan yang banyak sehingga kita bisa berkumpul di majlis ini li thalabil ilmi. Fanarju min Allah ayurdiyana fi hadza al-amal. Mudah-mudahan Allah memberikan keridhaan kepada kita dengan amalan ini. Allahumma amin. Ayuhatullah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan meneruskan membaca kitab Qaul Mufid, Syarah Kitab Tauhid karangan Syekh Utsaimin. Qala al-muallif rahimahullah, wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Apabila Allah menimpakan kepadamu kemudaratan, fala kashifa lahu illa hu. Tidak ada yang bisa mengangkat kemudaratan tersebut kecuali Dia. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan, mensyarah firman Allah Ta'ala ini yang disebutkan oleh muallif, qauluhu ta'ala yang saska yusibuka bidurrin kal maradi wal faqri wa nahwihi, yaitu Allah menimpakan kepada kamu dengan kemudaratan kal marad, seperti sakit, dan sakit beraneka ragam. Ada sakit corona, ada sakit demam, ada sakit kanker, naudzubillah min jami'il amrad. Semuanya itu dengan kehendak Allah. Allah ingin menguji hamba-hambanya dengan penyakit tersebut. Wal faqri, ataupun dengan kemiskinan, itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menguji dengan berbagai macam kemudaratan, dengan berbagai macam musibah, untuk menguji kesabaran dan keimanan hamba tersebut. Wa nahwihi, dan semisalnya dari berbagai macam musibah. Ada bencana, gunung meletus, ada tsunami, ada gempa bumi, dan seterusnya. Semuanya adalah musibah yang Allah timpakan kepada para hambanya. Uskutu mafi kalam. Qauluhu fala kashifa lahu illahu. Tidak ada yang mengangkat kemudaratan tersut kecuali Dia. La di sini fala, la kashifa lahu, fala, la di sini la nafiyah lil jinsi. Jadi dalam syarah ini Syekh Utsaimin menyinggung i'rab. La di sini la nafiyah lil jinsi. Wa ismuha kashifa. Kashifa ismu la nafiyah lil jinsi. Wa khabaruha lahu, dan khabarnya lahu. Khabarnya lahu. Wa illa huwa badalun. Illa huwa, huwanya di sini badal. Badal bagi kasyif. Kemudian Syekh Utsaimin menyebutkan kemungkinan i'rab kedua. Wa in qulna bi jawazi kauni khabariha ma'rifatan sara huwa al-khabar. Jika kita mengatakan bolehnya
khobar la nafiyah li jinsi itu ma'rifat, maka huwa bisa menjadi khobar la. Seandainya khobar la nafiyah li jinsi itu boleh ma'rifat. Jadi ada dua i'rab di sini, ada kemungkinan dua i'rab. Sebagaimana yang disampaikan Syekh Utsaimin. Makna ayat ini ma ahadun yakshifuhu abada. Tidak ada seorang pun yang menyingkap, mengangkat kemudaratan tersebut selamanya. Tidak ada seorang pun dari selain Allah yang bisa mengangkat, menyingkap kemudaratan yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Idza massakallahu bidurrin illallah. Apabila Allah menimpakan kepadamu kemudaratan, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fala kashifa lahu illahu. Tidak ada yang bisa mengangkat, menyingkap kemudaratan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini keyakinan kita, akidah kita yang dibangun dari dalil Al-Qur'an. Bahwasanya apabila seseorang mendapatkan musibah, itu Allah yang menimpakan kepadanya dengan hikmah yang Allah kehendaki, dengan tujuan yang Allah kehendaki, dan tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun orangnya yang mendapatkan musibah, kemudaratan apapun bentuknya, minta diangkat yang dimintai Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat kemudaratan tersebut. Wa hadza kaqaulin nabi. Ini semisal perkataan Nabi. Wa'lam annal ummata law istama'u ala yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah bahwasanya wa'lam annal ummah, ketahuilah bahwasanya umat seandainya mereka berkumpul untuk memberimu manfaat dengan sesuatu, lam yanfa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu illa bi syai'in, kecuali dengan sesuatu qad katabahu Allahu laka, dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan, dengan sesuatu yang Allah tulis takdirnya di Lauhil Mahfuz. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa memberikan manfaat kecuali dengan kehendak Allah. Qauluhu ta'ala wa in yuridka bi khairin, dan jika Dia menginginkan kepadamu dengan kebaikan, hunaka qala yuridka menginginkanmu, wa fi dhurri, sedangkan dalam kemudaratan tadi Allah mengatakan yang saska, menimpakan kepadamu, sedangkan dalam kebaikan yuridka, menginginkan kepadamu. Fahal hadza min babi tanwi'il ibarah. Apakah perbedaan ungkapan di sini, perbedaan kata di sini masuk dalam bab tanwi'ul ibarah? Tanwi'ul ibarah artinya menganeka-ragamkan. Dari kata nawwa yunawwi'u tanwi', menganeka-ragamkan ibarah, ungkapan. Au hunaka farqun ma'nawiyun, atau apakah di sana ada perbedaan makna antara aroda dan masaya musuh? Aroda yuridu dan masaya musuh, apakah ada perbedaan makna di antara keduanya? Al-jawab, hunaka farqun ma'nawiyun. Di sana ada perbedaan makna antara dua kata ini.
arada yuridu dan masaya musuh, yang saska, wa huwa anal asya'a makruhata la tunsabu ila iradatillah. Bahwasanya perkara yang dibenci makruh, penyakit, sakit, musibah, bencana, termasuk kematian. Ini perkara-perkara yang dibenci oleh manusia. Gak ada seorang pun yang mau sakit, gak ada seorang pun yang mau terkena musibah, baik pada dirinya, pada badannya, atau pada hartanya, atau pada keluarganya. Gak ada yang mau kena musibah. Jadi ini perkara-perkara yang dibenci oleh hati manusia. La tunsabu ila iradatillah, tidak disandarkan kepada iradahnya Allah, kehendaknya Allah. Bal tunsabu ila fi'lihi, akan tapi dinasabkan, dinisbatkan kepada perbuatan Allah. Qala ta'ala wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Kami tidak mengetahui apakah keburukan yang diinginkan dengan orang yang di muka bumi, atau Rabb mereka menginginkan kepada mereka rasyada, kebaikan. Ketika syarrun menyebutnya kata syar, urida, diinginkan. Siapa yang menginginkan? Ini fa'ilnya dimajhulkan sebagai kata-kata halus, bahwasanya irada, bahwasanya perkara yang dibenci tidak disandarkan kepada iradahnya Allah. Sedangkan kalau rasyada, rasyada itu kebaikan, maka fa'ilnya ditambahkan rabbuhum am arada bihim rabbuhum rasyada. Nah, kebaikan ini disandarkan kepada iradahnya Allah. Allah menginginkan kebaikan itu kepada para hamba, kepada para makhluk di muka bumi. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan al-massu min fi'lillah wa dhurru min maf'ulatihi. Al-masu, memberikan kebaikan, min fi'lillah. Al-masu yaitu memberikan kemudaratan, min fi'lillah, termasuk perbuatan Allah. Wa dhurru min maf'ulatihi. Dhar, kemudaratan, min maf'ulatihi. Maf'ul yaitu sebagai objek. Objeknya kemudaratan. Fa'ilnya siapa? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menimpakan musibah, yang menjadikan seseorang sakit itu Allah. Fallahu la yuridu dhurra li dzatihi. Allah tidak menginginkan kemudaratan itu pada zatnya. Allah tidak menginginkan zatnya sakit. Allah tidak menginginkan zatnya bencana, musibah, apapun bentuknya. Bal yuriduhu li ghairihi. Akan tapi Allah menginginkan bencana, musibah, kemudaratan tersebut untuk yang lainnya, li ghairihi. Keinginan yang Allah inginkan bukan zat musibah, bencana, kemudaratan tersebut, tapi yang Allah inginkan selain zatnya. Selain zat kemudaratan, selain zat musibah, bencana tadi. Lima yatarattab alaihi minal khairi. Karena berkaitan dengan kemudaratan ini ada kebaikannya. Orang ditimpakan sakit sehingga ada kebaikan, ada hikmah yang Allah inginkan dengan sakitnya. Orang tertimpa musibah, ada hikmah
yang Allah inginkan dengan musibah tersebut. Jadi Allah tidak menimpakan musibah dan bencana, Allah tidak menginginkan zatnya musibah tersebut, tapi Allah menginginkan selain zatnya dari hikmah-hikmah yang Allah inginkan. Bisa jadi orang yang terkena musibah hilang kesombongannya. Bisa jadi orang yang terkena musibah hilang perendahannya kepada orang lain, dan seterusnya. Walima wara'a dzalika minal hikamil balighah. Karena di belakang itu, di belakang kemudaratan, di belakang musibah ada hikmah-hikmah yang sempurna. Ada hikmah-hikmah yang sempurna. Wa fil hadisul qudsi inna min ibadi man law aghnaytuhu afsadahul ghina. Dalam hadis qudsi, sesungguhnya di antara hambaku ada orang yang seandainya aku membuat dia kaya, afsadahul ghina, kekayaan itu bisa merusakkan dia, rusak secara maknawi, bisa jadi rusak akhlaknya dengan terjerumus kepada perkara-perkara yang rusak karena kekayaan dia. Betapa banyak orang yang kaya yang mana kekayaan itu menjerumuskan dia kepada dosa-dosa besar yang tidak bisa dilakukan oleh orang miskin. Hadis ini diriwayatkan oleh min hadis Anas rawahu Tabrani. Dan saya tidak tahu derajat hadis ini, belum sempat mencari derajat hadis ini. Inna min ibadi man law aghnaytuhu afsadahul ghina. Sesungguhnya di antara para hambaku ada orang yang seandainya aku membuat dia kaya, maka kayaannya itu membuat dia rusak. Rawahu Tabrani. Adapun derajat hadisnya saya belum mencarinya ya. Berikutnya, amal khairu fahuwa muradun lillahi lidzatihi. Adapun kebaikan, maka dia diinginkan Allah zatnya. Kebaikan itu Allah menginginkan zat kebaikan itu. Wa maf'ulun lahu. Dan kebaikan itu dikerjakan. Wa yaqrubu min hadza, dan mendekati ini ma fi suratil jin, apa yang ada dalam surat Al-Jin. Allah berfirman, wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Sesungguhnya kami tidak mengetahui apakah keburukan yang diinginkan dengan penduduk di bumi, ataukah Rabb mereka menginginkan kepada mereka petunjuk atau kebaikan. Jadi sebagaimana yang telah kita terangkan tadi, keburukan tidak disandarkan kepada iradatillah, sedangkan khair, kebaikan disandarkan kepada iradatillah, kehendak Allah. Faida usibal insanu bimaradin, apabila seseorang tertimpa musibah, fallahu lam yurid bihi dharara, Allah tidak menginginkan kemudaratan pada orang tersebut. Bal aradal marada, tapi Allah menginginkan sakit. Wa huwa yadhurruhu, dan sakit itu memudaratkannya. Lakin lam yurid dhararahu, tapi Allah tidak menginginkan kemudaratan pada hamba tersebut. Bal arada khairan min wara'i dzalik, tapi Allah menginginkan kebaikan di belakang penyakit tersebut, di belakang dia tertimpa sakit. Wa qad takunul hikmatu dhahiratan fi nafsil musab,
Kadang hikmah itu tampak pada diri orang yang tertimpa musibah. Wa qad takunu zahiratan fi ghairihi. Dan kadang hikmah tersebut tampak pada orang lain. Ada anak yang sakit, hikmahnya tampak pada orang tuanya, menjadi tambah dekat dengan Allah misalnya. Anaknya yang sakit, orang tuanya yang tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu contohnya kan. Di belakang kama qala ta'ala wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Dan takutlah kalian dari fitnah yang tidak menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sangat keras siksaannya. Fitnah musibah yang Allah timpakan kepada suatu masyarakat yang mungkin sebabnya dosa yang dilakukan oleh sebagian orang, musibah itu juga menimpa orang yang tidak berdosa, tidak berbuat jahat. Dan itu ada hikmah yang Allah inginkan dari menimpakan musibah atau bencana, yang mungkin bisa jadi sebabnya dosa, kemaksiatan yang dilakukan oleh sebagian orang. Tapi orang yang tidak berdosa kena juga musibah tersebut. Dan Allah menginginkan hikmah di balik musibah-musibah kemudaratan yang Dia timpakan kepada para hambanya. Fal muhim annahu laysa lana an natahajjara hikmatallah. Yang penting kita tidak membatasi atau tidak membekukan hikmah Allah atau membatasi hikmah Allah. Li'annaha awsa'u min uqulina. Karena hikmah itu lebih luas daripada akal-akal yang dipahami oleh manusia dalam memahami hikmah Allah. Hikmah Allah sangat luas, sedangkan akal manusia terbatas. Hikmah Allah sangat luas dan akal manusia terbatas. Lakinnana na'lamu ilmal yaqin anna Allah la yurid darara li'annahu dararun. Fad-dararu 'inda Allah laysa muradan li dzatihi. Akan tapi kita wajib mengetahuinya dengan keyakinan bahwasanya Allah tidak menginginkan kemudaratan itu, bahwasanya ia adalah kemudaratan. Karena kemudaratan di sisi Allah tidak diinginkan secara zatnya, akan tapi yang diinginkan adalah selain zat kemudaratan tersebut. Di sana ada hikmah-hikmah di balik kemudaratan. Wala yatarattab alaihi illa al-khair. Dan tidak berkaitan, tidak mengakibatkan suatu kemudaratan kecuali di situ ada kebaikan yang Allah inginkan. Adapun kebaikan, maka itu diinginkan oleh Allah secara zatnya. Zat kebaikan itu diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa maf'ulun lahu. Kebaikan itu dikerjakan. Wallahu a'lamu bima arada bi kalamihi. Dan Allah lebih tahu dengan apa yang Dia inginkan dengan firman-Nya tadi. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Tidak ada yang tahu makna yang lebih sempurna tentang makna ayat ini, tapi ini yang jelas, yang nampak bagiku tentang makna ayat ini. Ini yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin. Dan kita sebagai orang awam dan kita sikoh dengan keilmuan Syekh Utsaimin, ya kita terima perkataan Syekh Utsaimin ini. Karena dia seorang ulama
yang mausuqin minal ulama al-mausuqin, yang terpercaya. Itu aqidatan sahihah, memiliki akidah yang benar. Wa huwa manhajun sahih, ya dia di atas manhaj yang benar. Wa huwa min ulama'ina ahli sunnah, dan beliau Syekh Utsaimin termasuk ulama kita dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Maka kita mengikuti perkataan ulama kita, baik dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Quran ataupun menjelaskan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita belajar kepada mereka, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun kita belajarnya lewat buku-buku yang ditulis oleh para ulama. Kemudian firman Allah Ta'ala, fala radda li fadlihi, tidak ada yang bisa menolak keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Ai la yastati'u ahadun an yarudda fadlallahi abada. Tidak ada seorang pun yang bisa menolak keutamaan Allah yang diberikan kepada seorang hamba. Lau istama'at ummah ala dzalik, seandainya umat berkumpul untuk bisa menolak keutamaan yang Allah berikan kepada seorang hamba, maka perkumpulan mereka, usaha mereka tidak akan bisa menolak keutamaan Allah yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Sebagaimana dalam hadis, Allahumma la mani'a lima ataita, ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Kau berikan, wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberikan apa yang Engkau halangi. Semua kebaikan, semua kemudaratan datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi kenikmatan yang Allah inginkan Dia berikan kepada seorang hamba. Demikian pula tidak ada seorang pun yang bisa memudaratkan orang lain tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa alaihi fana'tamidu 'ala Allah fi jalbil manafi' wa daf'il madar. Berdasarkan ini maka kita bersandar kepada Allah untuk mendatangkan manfaat. Kita tidak minta manfaat kecuali kepada Allah. Minta rezeki, minta kecerdasan, minta ilmu, dan minta kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat, kita hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa daf'il madar, dan tidak pula kita minta ditolak, dihilangkan, dihindarkan dari kemudaratan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia satu-satunya yang bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak mudarat. Wa baqa'u ma an'ama 'alaina bihi, dan kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tetapnya kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Kita bisa belajar di pondok ini satu kenikmatan, dan kita memohon kepada Allah untuk tetap kita bisa belajar di pondok ini. Ya kan? Wa na'lamu anna al-ummah mahma balaghat min al-makri wal qaidi wal hiyali la tamna'u fadlallah fa innaha la tastati. Kita mengetahui bahwasanya seandainya ada umat, ada sekelompok orang, walaupun mereka berusaha sekuat tenaga berbuat makar, wal qaid, tipu daya, wal khiyal, tipuan-tipuan, litamna'u fadlallah, untuk menghalangi keutamaan Allah, fa innaha la tastati, maka umat tersebut tidak akan mampu menghalangi kenikmatan Allah, keutamaan Allah yang diberikan kepada seseorang. Qaluhu yusibu bihi man yasha, Allah memberikannya kepada orang yang Dia kehendaki. Ad-dhamir imma ayyauda ilal fadl, dhamiru yusibu bihi, memberikan. Dhamiru ini kembali imma ilal fadl, bisa jadi kembali kepada al-fadl, keutamaan, li'annahu aqrab, karena al-fadl ini lebih dekat. Au ilal khairi, atau kepada kebaikan, li'annahu alladhi yatahaddas, li'annahu huwa alladhi yatahaddas anhu,
Karena kebaikan ini, khair ini yang dibicarakan. Wala yakhtaliful makna bidzalik. Baik kembali kepada fadl atau kembali kepada khair, maknanya tidak berbeda, maknanya sama. Kebaikan, keutamaan semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menolak keutamaan, menolak kebaikan yang Allah inginkan pada seorang hamba. Kemudian firman Allah Ta'ala, man yasha, orang yang dia kehendaki. Kullu fi'lin muqayyadin bil masyiah. Setiap perbuatan itu muqayyad, terikat dengan masyiahnya Allah. Fa innahu muqayyadun bil hikmah. Kullu fi'lin muqayyadin bil masyiah fa innahu muqayyadun bil hikmah. Setiap perbuatan yang terikat dengan masyiah, maka perbuatan tersebut terikat dengan hikmah. Li'anna masyiatullah laysat mujarradah yaf'alu ma yasha ma yusha'u limujarradin annahu yaf'al faqat. Li'anna min sifatillah al-hikmah. Karena kehendak Allah tidak sekedar dia berbuat apa yang dia inginkan, untuk dia sekedar mengerjakan perbuatan yang Allah inginkan tersebut. Karena termasuk sifat Allah adalah hikmah, hakim. Di antara nama Allah Hakim, yang maha bijaksana. Yang dalam kata hakim ini bijaksana, memiliki sifat hikmah, dul hikmah, memiliki hikmah dalam setiap perbuatan Allah. Wa min asma'i al-hakim, dan di antara nama-nama Allah al-hakim, yang mana dalam nama Allah ini mengandung sifat hikmah atau dul hikmah, memiliki hikmah al-balighah, hikmah yang sempurna. Wa ma tasyauna illa yasha'allahu kana aliman hakim. Dan tidaklah kalian menginginkan kecuali Allah menginginkannya atau menghendakinya. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Kalian ingin masuk Jamiah Islamiyah, tapi masyiah kalian di bawah masyiah Allah. Kalau tidak menghendaki, kalau Allah tidak menghendaki, kalian tidak akan masuk ke Jamiah Islamiyah. Dan demikian pula seluruh keinginan-keinginan yang lainnya. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Ta'ala, min ibadihi. Al-ubudiyah huna ammah. Ubudiyah di sini umum. Li'anna qawlahu bi khairin, karena firman Allah Ta'ala bi khairin, dengan kebaikan, yasmalu khairat dunya wal akhirah, mencakup kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kebaikan dunia, rizki, kekayaan, kesehatan, keselamatan dari musibah dan bencana, dan keinginan-keinginan seorang hamba yang berkaitan dengan hawais duniawiyahnya, kebutuhan-kebutuhan dunia itu terpenuhi. Ini namanya kebaikan dunia. Dan kebaikan akhirat yaitu al-fawzi bil jannah, keberuntungan dengan masuk surga, wan najati minan nar, dan selamat dari neraka. Itulah kebaikan akhirat. Jadi kebaikan di sini mencakup kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Wa khairu dunya yusibul kuffar. Dan kebaikan dunia itu mengenai atau Allah berikan juga kepada orang kafir. Dan itu fakta yang kita bisa lihat, kita saksikan, kita ketahui. Berapa banyak orang-orang kafir yang mendapatkan kenikmatan dunia dari harta yang melimpah, rizki yang mudah mereka dapatkan. Dan kebanyakan manusia yang terkaya di dunia pada umumnya orang-orang kafir. Ini fakta. Jadi Allah memberikan kebaikan dunia juga diberikan kepada orang kafir.
Jadi ubudiyah di sini ammah, umum, tidak khusus kepada kaum mukminin, tapi juga mencakup hamba-hamba Allah yang kafir. Allah berikan kepada mereka kebaikan dunia. Dan kita tidak perlu hasad iri. Kenapa orang kafir Allah berikan kekayaan, saya yang beriman tetap miskin? Semuanya ada hikmah yang Allah inginkan. Yang main kaya berusaha menggunakan jalan-jalan yang syar'i untuk mendapatkan kekayaan. Adapun orang kafir, mereka mendapat kekayaan tidak melalui jalan-jalan yang syar'i. Yang haram pun diterjang, yang haram pun dilaksanakan, yang penting kaya. Ada orang kafir yang semacam itu. Makan riba, menipu, dan seterusnya. Kemudian firman Allah Ta'ala, wa huwal ghafurur rahim, dan dia maha pengampun, maha penyayang. Dzul maghfirah, Allah memiliki ampunan kepada hamba-hambanya yang dia inginkan untuk dia ampuni. Tidak semua hamba Allah berikan ampunan, tapi orang-orang yang Allah kehendaki untuk dia mengampuninya. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni orang yang dia kehendaki dan mengazab, menyiksa orang yang dia kehendaki. Wal maghfirah satru dzanbi. Maghfirah adalah menutupi dosa. Dosanya ditutup, dosanya dihapus. Wa tajawaz anhu, dan membiarkannya. Maksudnya tajawaz itu membiarkan, artinya tidak dibalas dengan azab dan siksaan. Itu tanda Allah mengampuni dia. Ketika seorang berbuat dosa dan Allah tidak mengadabnya, berarti Allah yatajawaz anhu, membiarkannya dan tidak mengadabnya. Dan itu bagian dari maghfirah. Didengarkan? Ma'khuzatun minal mighfari. Kata maghfirah asal katanya dari kata mighfar. Apa itu mighfar? Wa huwa ma yuttaqa bihi as-siham, yaitu apa yang digunakan untuk melindungi dari anak panah. Mighfar ya bisa seperti tameng lah. Tameng bisa untuk melindungi orang yang perang dari anak panah, dari sabetan pedang. Wal mighfar fihi sitrun. Wal mighfar fihi sitrun. Mighfar tameng itu padanya ada satar, ada penutup. Wa wiqayah, dan melindungi orang yang membawa mighfar tersebut, orang yang membawa tameng dari senjata lawan. Mungkin anak panah, mungkin pedang, mungkin tombak yang dilemparkan, ditusukkan. Jadi orang yang mendapatkan ampunan berarti terlindungi dari azab Allah. Jadi maghfirah berasal dari kata mighfar. War-rahimu wal ghafurur rahimu. Rahimu ay dzurrahmah, yang memiliki kasih sayang. Wa hiya sifatun taliqu billah. Dzurrahmah ini, memiliki kasih sayang ini adalah sifat yang sesuai dengan kemuliaan Allah. Wa taqtadi ihsan wal in'am, yang mana sifat ini mengharuskan berbuat ihsan, berbuat baik, wal in'am, dan memberi karunia kepada para hambanya. Jadi sifat rahim mengandung makna Allah itu berbuat baik dan memberikan kenikmatan kepada para hambanya. Ayuhatullah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kita bisa sampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Fanaktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.